menanti lahirnya Sang Juru Selamat Yesus Kristus yang kita biasa kenal dengan Natal pada tanggal 25 Desember tahun 2000. Nah, tahun ini ya kita rayakan. Ada juga di YouTube saya kalau suka melihat, benarkah, tepatkah Yesus lahir tanggal 25 Desember? Nah, ada di situ saya kupas setipis kulit bawah. Tepat, ya. Nah, kaitan dengan itulah maka nyanyian yang kita nyanyikan belum nyanyian. Jangan nanti ada yang pikir, kenapa pendeta belum menyanyi Malam Kudus sunyi senyap? Itu kita nyanyikanlah mulai tanggal 24 malam kudus, malam Natal, seperti itu. Paham ya? Jadi ketika kita saat ini juga masa penantian yang disebut minggu-minggu Advent, penantian kedatangan Sang Raja Damai itu, kita juga menanti kedatangannya yang kedua kali. Ya, saya kira ada juga dalam Al-Quran ya, bagaimana Nabi Isa dia datang sebagai hakim juga. Dia akan datang, bagaimana kita di dalam kehidupan kita sudah kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam hidup ini. Nah, karena itu pada saat ada perjumpaan kini di sini bersama-sama kita mau introspeksi diri. Hakikat daripada introspeksi adalah retrospeksi diri. Sehingga dalam kehidupan kita sungguh-sungguh kita menampakkan, memperlihatkan kehidupan sebagai orang yang beriman, ya. Jangan cuma menyebut diri beriman lalu tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh ajaran agama, ya kan? Ajaran yang diajarkan oleh ya Yesus Kristus. Nah, itu maaf, itu bukan karena jaringannya apa, tapi itu sesuatu yang terjadi ya karena anak-anak ya. Jadi baik, jadi hati-hati jangan kena kaki itu karena pecah belah. Nah, lanjut saya mau katakan di sini bahwa peristiwa inkarnasi Allah menjadi manusia itu menunjukkan bagaimana kesediaan Allah. Dia tinggalkan segala kehormatan dan juga kemuliaannya sebagai yang maha tinggi, ya. Kemudian ia rela mengosongkan diri atau menghampakan diri. Yang pasti di sini bahkan dia mengambil rupa seorang hamba. Itu di Filipi pasal 27 ya, perhatikan itu. Ini memberikan satu teladan kepada torang, ya, ketika torang ada di sini, ya, rukun apa? Pinaras tomohon yang kucintai, gitu. Jadi kita menyadari bahwa dalam hidup ini Yesus Kristus yang mengosongkan diri, bahkan menghampakan diri, ini memberi teladan for torang yang ada sebagai orang-orang yang menyebut diri beriman, supaya dalam kehidupan ini kita melihat bahwa sesungguhnya demi dia mewujudkan misi yang dia emban. Ya, pasti dia pengemban misi Allah. Ya, memang ada kalanya dalam hidup ini kita selalu hendaknya dipanggil memiliki keberanian, ya, berani meninggalkan segala rasa nyaman kita, gitu. Kemudian kita harus berani meninggalkan segala kehormatan, kemuliaan dan kekuasaan kita. Hal ini tentu menjadikan dalam hidup ini supaya kita tidak hanya berkata saja, tetapi kita harus
harus berbuat. Bagaimana kita menolong orang lain, menolong sesama kita, ya, walaupun kita berada di perantauan, ya tak? Karena NKRI harga mati. Kita ada di Kota Palu, kita NKRI ini juga kan, karena Indonesia plural, ya, Bhinneka Tunggal Ika, ya tak? Berbeda agama, keyakinan, berbeda suku, tetapi kita tetap satu jua dalam bingkai NKRI. Nah, itu sehingga toleransi itu wajib kita selalu junjung. Ya, kalau radikalisme, no, tidak. Tetapi kita mau hidup, bagaimana kita saling menghargai, menghormati. Sebagaimana kehadiran Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini, dia membawa damai. Sehingga di dalam Yesus Kristus, ketika Allah yang sudah menjadi manusia di dalam diri Yesus menjadikan kita supaya dalam hidup ini kita datang kepada Dia, menyembah Dia, dan hidup di dalam dan bersama Tuhan Yesus Kristus yang adalah juru selamat, penebus dosa kita, yang mengantar kita menuju pada kehidupan yang kekal. Karena hidup kekal adalah anugerah Allah, tapi tidak semua orang dapat memperolehnya, ya. Karena itu ada pertanyaan diagnostik, seandainya Anda meninggal dunia, apakah Anda yakin masuk surga? Nah, itu diagnostik pertama. Diagnostik kedua, ya, seandainya Allah berdiri di depan Anda dan Ia mau mengantar Anda masuk pada pintu kerajaan surganya, seketika Anda meninggal dunia, apakah Anda yakin Anda masuk surga? Nah, itu. Makanya dalam kehidupan ini, ketika kita hidup dalam kasih, dalam perdamaian, ya, hidup dalam pertobatan, yakinlah bahwa Yesus Kristus yang adalah Tuhan Juru Selamat, penebus dosa, yang mengantar kita masuk pada kehidupan yang kekal. Itulah kehidupan di surga yang bakal. Amin. Iya, Tuhan pasti akan menolong kita. Hiduplah senantiasa di tengah-tengah dunia ini, walaupun banyak tantangan, walaupun banyak pergumulan, tapi kita tetap hidup bersatu hati karena kita memandang kasih Tuhan kepada kehidupan kita ini. Ya, katakan amin. Karena kasihnya padaku, karena kasihnya padaku, Yesus datang ke dunia. Ia tak memberi hidupku gantiku yang berjala. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru Selamat dunia menebus manusia dengan sabar dan hikmatnya. Yesus pimpin hidupku, firman dan kebenarannya, itulah peganganku. Oh, betapa mulia dan ajaib kuasanya, kasih Juru
selamat dunia menebus